Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi di sekolah online, karena sekolah bisa di mana saja. Bersama saya, Ramana. Baik, di video kali ini kita akan coba membuat sebuah website menggunakan framework CodeIgniter. Jadi, apa sih framework itu? Bisa dikatakan, framework merupakan kerangka kerja di mana terdiri dari kumpulan beberapa fungsi, prosedur, kelas, library, dan juga instruksi-instruksi yang saling terhubung yang ditampung di dalam sebuah wadah. Ketika teman-teman menggunakan framework CodeIgniter, maka fungsi dan prosedur tersebut dibungkus di dalam framework CodeIgniter. Seperti itu. Gunanya apa sih? Ya, gunanya ketika teman-teman ingin mengerjakan atau membuat sebuah website yang kompleks ya, di mana pemrograman PHP-nya itu sulit ya, di sini sudah disediakan, dikemas dalam bentuk fungsi dan prosedur. Jadi teman-teman tinggal panggil saja. Nah, inilah yang membuat CodeIgniter ini sebagai framework yang memudahkan dan mempercepat dalam pembuatan sebuah website. Oke, di video sebelumnya kita telah mencoba membuat website juga menggunakan framework, tapi frameworknya CSS, gitu ya. Untuk video kali ini kita akan mencoba hal yang berbeda. Kalau waktu itu kita pakai CSS, kalau sekarang adalah framework PHP, yaitu CodeIgniter. Nah, selain CodeIgniter, ada nggak sih framework PHP lain? Ada, banyak ya. Ada Laravel, Symfony, Y, dan lain-lain gitu ya. Tapi dalam hal ini kita menggunakan CI atau CodeIgniter. Kalau teman-teman buka codeigniter.com di websitenya, nah di sini ada beberapa kelebihan kenapa kita harus menggunakan CI. Nah, pertama yaitu footprintnya kecil gitu ya, atau file size-nya itu dibilang kecil. Di sini bisa dilihat hanya 4 MB. Seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan framework ini, penyimpanannya awalnya itu hanya 4 MB. Seperti itu. Nah, kemudian dari performanya juga sudah bagus. Lalu ada juga kalau untuk CI atau CodeIgniter sudah mendukung konsep MVC. Jadi, konsep ini memungkinkan teman-teman membuat sebuah website dinamis yang berbasis object oriented. Apa sih object oriented itu? Jadi ketika gini ya, teman-teman ingin buat katakanlah sebuah website menggunakan MVC. Nah, MVC ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu model untuk mengatur database, view untuk mengatur tampilan, dan controller untuk mengatur prosesnya, metode, atau fungsi-fungsi yang kalian butuhkan di website. Nah, makanya karena ketiga hal ini kita pisahkan, ini adalah disebut berbasis objek. Nah, seperti itu. Di framework CI juga sudah mendukung konsep tersebut. Nah, selain itu, security-nya juga sudah bagus. Lalu secara dokumentasi jelas, lengkap, dan kalau teman-teman bingung, sudah ada forumnya juga. Jadi kalau teman-teman ada masalah atau kendala, bisa buka-buka dokumentasi atau bisa tanyakan di forum langsung seperti itu ya. Nah, kemudian zero configuration artinya di sini juga teman-teman bisa menggunakan framework CodeIgniter ya dengan minim konfigurasi. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak perlu konfigurasi di awal, sudah bisa langsung digunakan. Oke, baik. Kita lihat di sini. Untuk saat ini ya, CI sendiri sudah sampai versi keempat. Tetapi sebelum teman-teman coba CodeIgniter 4, ya alangkah baiknya kita paham dulu beberapa step sebelumnya. Pertama, teman-teman harus bisa yang namanya mengerjakan membuat PHP dasar gitu ya, mengerti PHP dasar atau sudah pernah membuat aplikasi menggunakan PHP. Nah, ditambah juga ya kalau bisa teman-teman bisa menggunakan CI3. Kenapa? Karena antara CodeIgniter 3 dengan CodeIgniter 4 bisa dikatakan perbedaannya cukup jauh gitu ya. Jadi saya sarankan untuk pemula kita coba di CI yang 3.
Baik, kita langsung buka di sini ya. Teman-teman langsung klik tombol download aja. Oke. Nah, ini ada connector 4 dan connector 3. Tadi kita akan menggunakan connector 3. Jadi download aja di sini langsung ya. Oke. Jadi apa sih yang kita perlukan untuk membuat sebuah website connector? Yaitu pertama pasti file connectornya dulu. Nah, kemudian kita juga buat perlu yang namanya web server. Di sini saya menggunakan XAMPP ya. Nah, kemudian ada juga kalau teman-teman menggunakan Bootstrap itu juga boleh gitu ya. Nah, jadi pertama-tama ini kita coba saya download di sini. Nah, teman-teman juga coba download ya. Nanti setelah di-download dipindahkan filenya ke htdocs ya. Nah, di sini saya sudah pindahkan ke htdocs, kemudian saya ekstrak ya. Nah, ekstrak here. Nah, kemudian nih kita rename namanya jadi perpustakaan. Nah, di sini kita masih menggunakan project perpustakaan ya, di mana di video sebelumnya kita juga sudah buat ya dengan tampilan yang ada di Figma ini ya. Kita akan coba membuat sistem informasi perpustakaan di mana tampilan seperti ini gitu. Jadi gimana caranya kita buat di framework CI 3. Nah, ikutin aja videonya. Oke, kita setelah ekstrak mungkin teman-teman panggil dulu ya. Nah, cara panggilnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah ekstrak, kita akan coba panggil filenya seperti ini, localhost perpustakaan. Oke. Localhost itu adalah hostnya dan perpustakaan adalah foldernya. Nah, jadi inilah tampilan pertama kali ketika teman-teman menjalankan connector 3. Jadi kita ditujukan ke halaman welcome to connector. Oke, sekarang kita coba pahami folder yang ada di connector. Kita lihat ke sini. Nah, ini ya, ada dua folder, application dan system. Nah, teman-teman kalau untuk application nantinya segala file ya termasuk codingan kalian akan diletakkan di application. Makanya segala perubahan kalian lakukan di application. Untuk file yang lain dan folder system ini tidak perlu kalian hapus. Ini adalah file bawaan dari connector itu sendiri. Nah, yang tadi dikatakan bahwa benar nggak sih file awal dari connector itu kecil? Kita lihat di sini properties ya. Tuh, betul ya, hanya sekitar 2 MB. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba buka pakai text editor ya. Nah, teman-teman langsung buka aja text editornya. Lalu open folder. Nah, arahkan ke perpustakaan ya. htdoc perpustakaan, kita select folder. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sama kan ya? Ada 2 folder. Lalu kita buka folder application. Ada apa sih? Oke. Ada banyak ya foldernya. Cuma yang harus kalian perhatikan di sini ada 3. Tadi ya, kita menggunakan konsep MVC. Jadi yang diperhatikan model, view, dan controller. Jadi kalian akan melakukan sebuah coding atau sebuah memasukkan bahasa pemrograman PHP di ketiga folder ini. Gitu. Jadi makanya kalian nanti selama beberapa video ke depan ya akan sering mengisi file di dalam folder yang saya sebutkan nih. Ada controller, model, dan views. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ya. Ini kan kita running file pertama kali perpustakaan ya. Kalau misalkan PHP dasar gitu ya, kalau pakai HTML pasti kan yang dibaca adalah index.php-nya. Kayak gitu ya, atau index.html. Tapi kalau di connector ini beda. Teman-teman
untuk mengecek default controller pertama kali yang dipanggil CI itu apa. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Buka ke config. Nah, di sini ada root. Di roots PHP, kalau teman-teman buka, di sini ada yang namanya default controller. Jadi default controller ini adalah controller yang pertama kali akan di launching atau yang akan dibaca di framework CI gitu. Jadi ketika teman-teman punya controller namanya welcome, maka controller ini akan dibaca pertama kali. Benar nggak sih kita punya controller welcome? Teman-teman lihat di sini ada folder controller. Nah, ini ada yang namanya welcome. Kita buka. Nah, ini ya akan tertuju ke controller welcome. Lalu controller welcome ini akan membaca sebuah view. Nah, yaitu welcome message. Benar nggak sih? Kita lihat di sini views welcome message. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ya tulisan yang ada di browser kalian. Seperti itu. Sekarang gimana caranya kita ingin coba ubah roots-nya nih? Saya nggak mau di welcome. Saya mau bikin sebuah controller baru. Kayak gitu ya. Nah, sebelum kita ubah, kita harus perhatikan dulu struktur daripada URL CI itu sendiri. Oke, jadi gini, konsepnya kalau URL di CI itu pertama kali pasti host. Nah, lalu nama projectnya. Setelah itu baru nama controller dan nama fungsi. Maunya begitu ya. Tetapi kalau kalian atau teman-teman nih baru install yang namanya CI, nggak bisa kayak gitu. Misalkan nih ya, tadi kan kita bilang saya ingin menampilkan indeks di controller welcome ya. Saya ingin menampilkan fungsi indeks di controller welcome. Maka saya akan tulis begini. Host, nama project, kemudian ada yang namanya welcome, lalu indeks. Nah, kalau kita enter, nah ini akan ada masalah error ya, atau object not found. Nah, kenapa? Karena kalau di connector ini akan otomatis terbaca indeks PHP di sini. Jadi teman-teman kalau mau aksesnya gini. Aksesnya jadi perpustakaan indeks PHP baru nama controllernya, setelah itu nama fungsinya. Nah, ini baru benar seperti ini. Tapi saya nggak mau nih indeks PHP ini ada gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian controllernya banyak gitu ya, jadi nggak usah pakai indeks PHP lagi. Nah, indeks PHP-nya ini akan kita coba hilangkan. Nah, caranya gimana? Teman-teman balik lagi ke sini. Kemudian tadi yang saya katakan bahwa connector itu punya yang namanya dokumentasi. Jadi kita lihat aja dokumentasinya ya. User guide-nya yang ketiga aja. Kita lihat di sini. Kita cari untuk pengaturan AT aksesnya. Oke. Nah, ini pakai yang ini ya, yang URL ya, karena kita ingin mencoba menghapus indeks PHP di URL. Nah, ini kita cari. Nah, pakai ini ya. Ini HT akses ya. Kita copy aja. Di sini klik kanan, copy. Nah, kemudian di sini kita pengen buat mode rewrite ya. Nah, jadi teman-teman nih kita copy aja. Nah, kemudian kita buat file baru. Kita taruh di sini di perpustakaan ya. Buat file baru. Nah, ini kita paste. Lalu kita simpan. Jadi .ht_access. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah ya, sekarang kita atur nih di config-nya.
Nah, di config, kemudian di sini ada file yang namanya config.php. Nah, kita tentukan base URL. Nah, base URL tadi kita masukkan seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini, localhost perpustakaan. Nah, kita nggak butuh lagi nih, maka indeks PHP ini kita nggak butuh, kita hapus. Setelah itu kita save. Kita simpan, lalu kita refresh. Ya, ini saya nggak mau pakai indeks PHP, maka kita hapus, kita enter. Nah, berhasil kan? Jadi tanpa ada indeks PHP, kita sudah siap menggunakan framework code injector. Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil menginstalasi sebuah framework code injector dan mengkonfigurasi URL agar code injector kita menjadi lebih cantik. Di video selanjutnya kita akan coba membuat sebuah controller baru dan kita akan menambahkan sebuah bootstrap ke dalam code injector. Jadi pastikan pantengin video kita di sekolah online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.